Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Selamat pagi, Guru. Pak. Hari ini kita akan kembali lagi Yang baik sekali nih tampilkan ini foto. belajar tentang materi kimia. Mungkin sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya minta satu orang memimpin kita untuk berdoa untuk memulai kegiatan pembelajaran. Ernesta, saya persilakan untuk memimpin doa. Ya, baik, Pak. Bapak Guru dan teman-teman, mari kita sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa. Izinkanlah saya memimpin doa ini menurut ajaran agama Katolik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ernesta. Sama-sama. Mungkin pada pembelajaran kita hari ini, sebelum kita mulai, Pak Guru absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Semuanya hadir? Hadir semua, Bapak. Guru Bapak. Oke, baik. Ini rajin semua, Bapak. Hadir semua ya? Ya, Oke, baik. Jadi pada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang konfigurasi elektron menurut model Bohr. Tapi sebelum itu, Bapak akan bertanya tentang materi minggu lalu. Kira-kira ada yang masih ingat tidak? Kita pada pertemuan sebelumnya belajar tentang apa? Ayo, Eben, mungkin masih ingat? Pada pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang apa? Tentang model atom, Bapak. Ya, tentang model atom. Ya, oke. Siapa yang masih ingat model-model atom yang sudah kita pelajari? Saya, Pak. Ya, oke. Model atom Dalton, model atom Thomson, kemudian Rutherford, kemudian Niels Bohr, dan mekanika kuantum, Bapak. Oke, terima kasih Arya. Kita berikan aplaus untuk Arya dulu. Ternyata masih ingat materi yang kita pelajari minggu lalu. Berarti belajar betul di rumah ya, Arya. Belajar, Bapak. Takut dapat nilai ya, jelek lagi, oke. Bapak. Baik. Mungkin pada pertemuan kali ini Bapak akan sedikit bertanya yang berkaitan dengan model atom Bohr. Karena kita akan membahas konfigurasi atom Bohr. Siapa yang masih ingat? Sebutkan dua saja dari prinsip atom Bohr. Saya persilakan. Ayo. Ayo, Bapak. Oke, silakan. Yang pertama, elektron bergerak mengelilingi inti pada lintasan tertentu. Ya. Yang kedua, elektron bergerak tanpa menyerap atau melepaskan energi. Sudah, Bapak? Oke, ya, cukup dua saja ya. Yang lain nanti dibaca lagi. Baik, terima kasih Vero. Mungkin pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang teori atom Bohr, lebih khususnya pada konfigurasi elektronnya. Kita akan melihat sebelum Pak menyajikan materi ini, mungkin Bapak akan memberikan sedikit gambaran mengenai atom. Nah, di sini suka ya kuenya? Bapak. Suka ya? Suka, Pak. Oh lapar, ya. Pak. Letenya Pak enak sekali, warna-warni lagi. Ya, oke. Nanti diambil ya, dibagi-bagi. Oke, baik. Ini ada Upin Ipin. Ini melihat ada ya kue lapis. Rasanya enak sekali. Ada pertanyaan dari temannya, terbuat dari bahan apa ya? Kira-kira terbuat dari bahan apa ini? Oke, saya tanya dulu. Yang perempuan yang biasa buat kue, campurannya apa-apa saja? Bona itu, Bapak. Bona yang biasa. Tepung beras apa lagi? Gula, santan. Ya, gula, santan. Oke, baik. Pewarna. Oke, baik. Kita coba lihat. Ya, benar. Ternyata bahannya dari gula. Betul. Kira-kira susunan dari gula ini apa-apa saja? Terbentuk dari atom-atom apa saja? Atom Ayo, C, siapa yang bisa?
Atom C, atom H, atom O, Bapak. Oh, atom C, atom H, dan atom O. O. Iya, pintar sekali. Jadi gula ini tersusun dari atom C, H, dan O. Ya, kalau begitu mari kita melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan melihat yang berkaitan dengan konfigurasi elektron model atom Bohr. Ya, sebelum mempelajari konfigurasi elektron, mungkin Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan rumus konfigurasi elektron unsur berdasarkan prinsip Niels Bohr atau berdasarkan kulit atom. Yang kedua, kita akan bersama-sama menentukan konfigurasi elektron dan elektrovalensi suatu unsur netral berdasarkan kulit atom. Yang ketiga, kita akan bersama-sama menentukan konfigurasi elektron dan elektrovalensi unsur yang bermuatan atau itu bermuatan positif dan bermuatan negatif. Yang keempat, kita akan menentukan letak golongan dan periode suatu unsur di dalam tabel periode unsur. Yang kelima, kita akan mengamati, kemudian nanti anak-anak akan menggambarkan kedudukan elektron dalam kulit atom menggunakan media augmented reality. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah meminta kalian untuk menginstal aplikasi dari Play Store. Sudah diinstal apa belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Nanti sebentar kita akan bersama-sama mengamati, kemudian kita menggambarkan bentuk kulit dan bentuk elektronnya. Sedangkan yang keenam nanti kita akan mengelompokkan unsur yang kita amati tadi ke dalam golongan dan periode berdasarkan tabel periode unsur. Ini yang kita akan pelajari hari ini. Mari kita lihat satu-satu. Kita berbicara tentang konfigurasi elektron. Jadi pengertian dari konfigurasi elektron itu sendiri, susunan elektron-elektron dalam lintasan atau tingkat energi. Jadi jumlah elektron maksimum yang dapat mengisi setiap kulit elektron atau lintasan sesuai dengan rumus 2n kuadrat. Jadi rumus ini yang akan digunakan untuk menentukan jumlah elektron pada setiap kulit. Di mana n itu adalah kulit atom atau lintasan dari elektron. Nah, sebelum kita memahami lebih jauh menyangkut dengan konfigurasi elektron, Kak Guru akan menayangkan sebuah video. Nanti kalian mengamati, Pak Guru akan memberikan pertanyaan sebentar dari video yang Pak Guru tayangkan. Hari ini kita akan belajar tentang teori atom Bohr berdasarkan konfigurasi elektron. Nah, perhatikan dulu gambar berikut ini ya. Kira-kira bagaimana rasanya kalian tahu dan apa namanya? Ini namanya adalah kue lapis. Nah, terdiri dari beberapa lapisan kue lapis. Banyak lapisannya ya, di sini yang warna-warni. Kira-kira bahan utama untuk kue lapis ini apa kira-kira? Ada yang tahu? Yang pertama ada aluminium atau pasti. Ini adalah dalam kurung buka C6H10O5 kurung tutup N. Kemudian ada gula yaitu misalnya C12H22O11. Ini terdiri dari banyak lapisan. Kita pastikan dengan yang ini ada yang tahu ini adalah apa? Ini adalah miliknya atau Bohr. Ini juga terjadi beberapa lapisan yang atom Bohr kita ingat kembali. Ini terdiri dari inti atom. Inti atom ini terdiri dari atom positif, yaitu disebut dengan proton, dan ada yang tidak bermuatan disebut dengan neutron. Kemudian dalam inti ini ada namanya kulit. Ini yang kulit pertama. Terus yang pertama ini dipilih oleh elektron jumlahnya tertentu. Kemudian ada kulit pertama, kulit kedua ini juga ada elektron. Ini konfigurasi atom dari atom karbon ya. Atomnya hanya 6. Seperti itu elektronnya hanya 6. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Pertanyaannya, apakah semua neutron dalam setiap slit atom sama seperti itu? Garis materi. Ya, baik. Mungkin Bapak akan bertanya apa yang Anda lihat dari video tadi. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apa yang bisa diamati dari video tadi? Dari saya, Pak, elektron berada pada kulitnya atau lintasannya. Ya, elektron berada pada kulitnya atau lintasannya. Ayo, siapa lagi? Hari ini kita akan belajar tentang teori. Siapa lagi? Ayo. Saya, Pak. Ya, Elektron Nesta. elektron bergerak mengelilingi inti atom. Elektron bergerak mengelilingi Inti atom. inti atom. Ayo, siapa lagi? Saya, Pak. Ya, Puri. Bahan pembuat kue lapis itu salah satunya gula, Pak. Ya, bahan pembuat kue lapis itu salah satunya Gula, Pak. gula. Siapa lagi? Masih ada? Selain gula ada pati, Bapak, atau amilum. Ada pati atau Amilum. amilum. Ayo, siapa lagi? Gula tersusun dari atom C, H, dan O, Pak. Gula tersusun dari atom C, H, dan O. A, dan O. Ya. Oke, baik. Jadi, dari penjelasan video tadi sudah disebutkan bahwa ada elektron yang bergerak pada lintasan-lintasan kulit atom. Secara keseluruhan model atom dari Bohr ini seperti ini. Jadi yang berwarna merah ini adalah inti atom, sedangkan yang garis putus-putus ini adalah kulit atom. Jadi ada kulit pertama itu kulit K, kulit yang kedua itu kulit L, kulit ketiga kulit M, dan kulit keempat ada kulit N. Nah, berdasarkan video yang kita nonton tadi, ada rumus dari model Bohr, yaitu 2N kuadrat, di mana pada kulit K itu adalah N itu menyatakan kulit, nomor kulit, sehingga pada kulit K jika N-nya sama dengan 1, maka 2 dikali 1 dikuadratkan sama dengan 2. Sedangkan pada kulit L itu besarnya nilai N itu sama dengan 2. 2 dikali 2 dikuadratkan sama dengan 8. Nah, pada kulit ketiga yaitu kulit M, ini kulit M, kulit ketiga, itu 2 dikali 3 dikuadratkan, hasilnya sama dengan berapa? 18, Bapak. Ya, 18. Sedangkan pada kulit yang keempat, kulit N, ini 2 dikali berapa di sini? 4 kuadrat, Pak. Ya, 2 dikali 4 kuadrat. Sama dengan berapa hasilnya? 32. Ya, 32. Jadi 4 dikali 4 sama dengan 16. 16 dikali 2 sama dengan 32. Ya, pada kulit kelima. Kulit apa? Oh. Ya, kulit O. Kulit kelima ini rumusnya bagaimana? 2 dikali 5 pangkat 2, Bapak. Ya, 2 dikali 5 dipangkat 2. Hasilnya sama dengan berapa? 50, Bapak. Oh, 50. Ya, oke. Terima kasih. Berarti pintar-pintar semua ini ya. Ya. Jadi, atom ini tersusun atas inti dan kulit. Kemudian, yang berikut, jumlah elektron maksimum pada setiap lintasan atau dapat
berbeda-beda, tidak sama. Jadi dimulai dari kulit yang paling dalam itu kulit rendah, jumlah elektronnya 2, kemudian naik 8, 18, 32, 50 dan seterusnya. Jadi semakin besar kulit atom maka jumlah elektronnya juga akan semakin banyak. Dasar dari inilah kita akan menentukan konfigurasi elektron pada atom bor. Di sini Pak Guru memberikan satu contoh pada atom K, 19K. Nomor atom dari K ini adalah 19, sehingga konfigurasi elektronnya dapat ditulis 19K itu 2, 8, 8, 1. Sehingga pada kulit K itu 2, pada kulit L ini 8, pada kulit M tadi seharusnya berapa di sini? 18, Pada Pak. kulit M. 18. 18. Di sini hanya dituliskan 8 dan 1. Ya. Kemudian nanti kita akan mengerjakan di LKPD tentang penulisan konfigurasi elektron menurut model atom bor. Kita akan melihat konfigurasi elektron untuk ion, di mana ion itu sendiri ada 2. Yang pertama itu ada kation, yaitu ion positif, di mana ion positif itu atau kation itu adalah atom yang telah melepaskan elektron. Contoh atom yang melepaskan elektron apa? Na, Bapak. Ya, Na. Apakah Na saja atau bagaimana? Atom-atom yang berada pada golongan 1 apa? Ya, Na positif. Ya, karena Na positif ini memiliki kelebihan 1 buah elektron. Ya, kemudian selain Na apa lagi? Golongan 2A, Pak. Ya, Mg, golongan Pak. 2A. Di dalam golongan 2A itu ada apa? Unsur apa? Mg. Ya, ada Mg. Mg. Oke, baik. Kemudian yang kedua ada anion, yaitu ion negatif, di mana anion itu sendiri adalah atom yang telah menyerap elektron. Contoh atom yang menyerap elektron itu apa? Cl. Ya, Cl, Pak. ya, Cl. Apa lagi? Br. Ya, Br. Jadi ada Cl min, ada Br min, ya. Oke. Kemudian kita akan melihat letak unsur di dalam golongan dan periode di dalam sistem periodik unsur. Nah, kita melihat di sini ada sistem periodik unsur yang arahnya ke bawah ini, dari atas ke bawah ini disebut dengan golongan, sedangkan dari kiri ke kanan disebut dengan apa ini? Dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan golongan, Pak. Dari atas ke bawah? Periode. Golongan. Dari atas ke bawah apa? Golongan. Oh, golongan. Ya, tadi Pak mendengar ada yang bilang periode. Salah, Pak. Mohon maaf, Pak. Terbalik, Pak. Oh, ya, ya. Jadi dari atas ke bawah itu golongan, dari kiri ke kanan itu Periode. Ada berapa periode ini, Kori? Di dalam sistem periodik unsur? Ada 7. Ya, ada 7. Ya, jadi periode 1, periode 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya. Oke, baik. Jadi letak periode dan golongan suatu unsur dapat diketahui melalui konfigurasi elektron dan elektron valensi dengan memanfaatkan informasi nomor atom yang merujuk pada jumlah elektron. Jadi, untuk menentukan konfigurasi elektron suatu unsur harus diketahui nomor atomnya terlebih dahulu. Dasar dari penulisan konfigurasi elektron adalah nomor atom. Nah, ini Pak Guru menunjukkan ada golongan dan periode. Selain itu juga dari konfigurasi elektron kita akan menentukan besarnya elektron valensi. Ya, di mana elektron valensi itu adalah elektron yang terakhir yang menempati kulit atom atau elektron yang berada pada kulit paling luar. Paling ya. luar. Jadi ini ada suatu contoh
Nah, ini ada atom bor, ini pada kulit pertama, ini ada kulit kedua. Jadi ada golongan dan ada periode. Jadi di situ dikatakan bahwa golongan menyatakan jumlah elektron valensi, sedangkan periode menyatakan jumlah kulit yang terisi elektron. Ya. Jadi menentukan golongan dan periode suatu atom dari konfigurasi elektron atom bor bisa digunakan seperti contoh berikut. Tentukan letak golongan dan periode atom litium. Jadi ada unsur litium dengan nomor atomnya 3. Nanti kita akan menentukan konfigurasi elektronnya menjadi 2 dan 1. Nah, dari konfigurasi elektron ini dapat kita mengetahui yang satu pada elektron valensi ini 1 itu menyatakan golongan, sedangkan 2 dan 1 sebanyak ada 2, ini ada 2 kulit yang terisi elektron, maka terdapat pada periode 2. Nah sekarang Pak Guru akan membimbing Anda untuk melihat bagaimana kita menggunakan aplikasi argumen reality supaya nanti ketika Anda mengerjakan LKPD bisa melihat pergerakan elektron dari setiap unsur. Pak Guru akan stop share dulu. Pak Guru akan menunjukkan bagaimana elektron itu bisa bergerak di dalam lintasan. Halo, Bos. Ini adalah model elektron yang berputar di dalam lintasan berdasarkan atom bor. Kemudian ini Pak Guru ambil contoh pada atom Na, pada atom N, sedangkan pada atom Al seperti ini. Nanti Anda akan amati, kemudian Anda akan gambarkan ke dalam LKPD. Nanti LKPD yang akan Anda kerjakan, ini ada LKPD. Jadi di dalam LKPD ini nanti Anda akan menentukan besarnya jumlah elektron di dalam setiap kulit dan mengisi tabel yang ada di bawah ini. Kemudian yang kedua, berdasarkan rumusan yang ada di atas tadi pada kegiatan pertama, dengan menggunakan media argumented reality seperti yang Pak Guru sudah tunjukkan, nanti Anda memilih 4 buah unsur untuk Anda isi ke sini, kemudian Anda menentukan konfigurasi elektron di dalam setiap kulit yang ada. Kemudian dari tabel ini Anda akan bisa menentukan dari unsur ini Anda tentukan nomor atomnya berapa, golongannya berapa, dan periodenya berapa. Kemudian yang berikut pada kegiatan ketiga, dari keempat unsur yang Anda ambil, Anda tentukan, kemudian gambarkan bentuk orbital dari atom bor dan elektron yang ada di dalam. Oke, baik. Pak Guru akan membagi Anda ke dalam kelompok. Kelompok yang pertama itu kelompoknya Ambrose. Kelompok yang kedua itu kelompoknya Arya, kelompok yang ketiga itu kelompoknya Bona, dan kelompok 4 itu kelompoknya Curie. Silakan masing-masing mengambil LKPD. Yang kelompoknya Ambrose silakan ambil LKPD, kelompoknya Arya, Bona, dan Curie. Saya persilakan. Waktu mengerjakan LKPD itu saya beri waktu selama 20 menit. Saya persilakan. Sambil mengerjakan LKPD, Pak Guru akan menuntun dari depan. Oke, baik. LKPD-nya sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Kelompoknya Ambrose? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Oke, silakan
kita akan membahas LKPD yang Anda kerjakan. Ya, dipresentasikan. Oke. Kelompoknya Amros dulu. Silakan Oke, Pak. presentasi. Oke, baik Pak. Untuk unsur helium, nomor atomnya 2, maka konfigurasi kulitnya hanya pada kulit K itu 2, elektron valensinya 2. Yang kedua karbon, nomor atomnya 6, konfigurasi 2, 4, elektron valensinya 4. Untuk Na, nomor atomnya 11, konfigurasinya 281, elektron valensinya 1, dan Cl, nomor atom 17, konfigurasinya 287, elektron valensinya 7. Oke, baik. Kita berikan aplaus untuk kelompoknya Amros. Ya. Kelompoknya Arya. Oke, dipersilakan. Oke Pak, di sini kami berdiskusi tentang jumlah elektron pada masing-masing kulit atom. Untuk kulit K itu jumlah elektron maksimalnya 2. Kemudian untuk kulit L jumlah elektron maksimalnya 8. Kulit M 18. Kulit N itu 32. Kulit O itu 50. Kulit P 72. Dan kulit Q itu 98, Bapak. Ya, oke, baik. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompoknya Arya. Kelompoknya Bona, saya persilakan. Baik, Bapak. Untuk pengisian konfigurasi elektron, untuk setiap kulit disesuaikan dengan elektron maksimum untuk setiap kulit atom. Kemudian konfigurasi elektron pada atom netral sama dengan nomor atom. Elektron valensi suatu atom terletak pada kulit paling luar. Dan yang terakhir, elektron valensi dapat ditentukan apabila kita menuliskan konfigurasi elektron dengan benar. Oke, baik. Kita berikan aplaus untuk kelompoknya Bona. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompoknya Cornelia. Saya persilakan. Itu pada tabel 2, pada kegiatan 2. Oke, saya persilakan. Pada kelompoknya Kori. Tidak ada. Oke, siapa yang menggantikan selain kelompoknya temannya yang lain? Oke, baik. Saya persilakan. Golongan suatu unsur itu ditentukan berdasarkan besarnya elektron valensi, Bapak. Kemudian periode suatu unsur ditentukan berdasarkan jumlah kulit yang terisi elektron. Oke, baik. Terima kasih Arya. Oke, mungkin ini persentase kita berikan aplaus secara keseluruhan. Baik, LKPD mungkin dikumpulkan, tugasnya dikumpulkan, nanti guru akan periksa. Sekarang kegiatan kita selanjutnya, kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nanti Pak Guru akan melihat LKPD masing-masing, karena Pak Guru ada menyuruh anak-anak untuk menggambar struktur atau model board. Nanti Pak Guru akan melihat hasil yang dikerjakan oleh setiap kelompok. Sekarang kita akan menyimpulkan materi. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini, ya, jadi kesimpulan materi kita hari ini, yang pertama, untuk menentukan, menghitung rumus jumlah elektron pada setiap kulit, jumlah maksimum elektron pada suatu kulit itu sama dengan 2n². Untuk setiap kulit berdasarkan rumusan di atas. Maka kulit K itu pada kulit 1, itu 2n² sama dengan 2 kali 1 dikuadratkan sama dengan 2. Pada kulit L jumlah elektronnya 8, kulit M jumlah elektronnya 18,
kulit N jumlah elektronnya 32. Nah, yang kedua, pengisian konfigurasi elektron untuk setiap kulit disesuaikan dengan elektron maksimum untuk setiap kulit atom. Yang kedua, konfigurasi elektron pada atom netral sama dengan nomor atomnya. Ya, yang berikut, elektron valensi suatu atom terletak pada kulit paling luar. Yang berikutnya, elektron valensi dapat ditentukan apabila kita menuliskan konfigurasi elektron dengan benar. Kemudian yang ketiga, penentuan konfigurasi elektron untuk atom yang bermuatan disesuaikan dengan muatannya. Yang pertama, karena ada dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Pada kation, atom yang telah melepas elektron, contohnya Na+11 Na positif, akan melepas satu elektron sehingga elektronnya menjadi berkurang. Sedangkan pada anion, atom yang telah menyerap elektron, contohnya pada 9F-, jadi atom fluorin telah menyerap satu elektron sehingga jumlah elektronnya menjadi 9. 9 ditambah 1 sama dengan 10. Dengan demikian konfigurasi elektronnya menjadi bertambah. Kemudian yang keempat, golongan suatu unsur ditentukan berdasarkan besarnya elektron valensi. Kemudian periode suatu unsur ditentukan atas dasar jumlah kulit yang terisi elektron. Nah, yang berikut pada tujuan yang kelima, kedudukan elektron dalam setiap kulit didasarkan pada jumlah elektron maksimum. Elektron dapat mengitari inti atom berdasarkan lintasannya masing-masing. Jumlah elektron pada setiap kulit didasarkan pada jumlah elektron maksimum. Nah, yang berikut, jumlah elektron valensi suatu unsur sama dengan 2, maka unsur tersebut terletak pada golongan 2. Jika elektron valensi suatu unsur sama dengan 3, maka unsur tersebut terletak pada golongan 3. Jika jumlah kulit yang terisi elektron sama dengan 1, maka unsur tersebut terletak pada periode 1. Jika jumlah kulit yang terisi elektron sama dengan 2, maka unsur tersebut terletak pada periode 2. Jika jumlah kulit yang terisi elektron sama dengan 3, maka unsur tersebut terletak pada golongan 3. Jadi demikian kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Pak Guru akan memberikan tugas, nanti silakan dikerjakan di rumah. Minggu depan sebelum kita mulai proses pembelajaran dikumpul, nanti Pak Guru akan berikan nilai. Dan Pak Guru ingatkan untuk sampai di rumah bisa mempelajari materi untuk pertemuan kita yang akan datang, yaitu mengenai konfigurasi elektron menurut aturan Aufbau dan Hund. Demikian pertemuan kita hari ini. Mungkin saya persilakan kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Ada yang belum jelas, saya persilakan. Tak ada Pak Guru. Sudah pas Pak Guru. Oke, semuanya Sudah jelas, Pak. Oke, baik. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, saya minta satu orang memimpin kita dalam doa. Saya persilakan. Mungkin Elvi, saya persilakan. Makasih Pak Guru. Baik teman-teman dan Pak Guru, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, saya undang kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Elvi. Nanti kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya pada minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama.